thiyabaka fatahhir. Maksudnya bersungguh-sungguhlah atau bersihkanlah bajumu itu, maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah walaupun hanya untuk dirimu sendiri. Ini pesan luar biasa nanti. Fataqaddama hunakal amru lahu bil ibadatil fadilah al qasirah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada nabinya dulu untuk beribadah, nabinya dulu sebelum lainnya. Maka di sini pesan rahasia bagi seorang dai ilallah, mulailah ibadah dari diri kita dulu. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu sucikanlah. Pesan di balik kalimat bajumu sucikanlah ini, dirimu perbaikilah dulu. Ibadah sebelum engkau menyuruh orang lain, terapkan dulu di dirimu. Dan atas pesan ini antum lihat bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Was-sabri ala adza qaumihi. Dan juga di dalamnya ada unsur perintah untuk bersabar, perintah untuk bersabar dari gangguan kaumnya. Wa amarahu huna bi i'lan ad-da'wah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk terang-terangan di dalam berdakwah, was-sad'i bil indar. Ya, dan terang-terangan di dalam menyeru manusia. Bil jahri wal alaniyah. Faqala, di dalam firman-Nya Allah mengatakan tentang perintah dakwah terang-terangan, qum fa'andir. Bangkitlah dan andir. Serulah manusia. Ai an-nasa bil aqwali wal af'al. Serulah manusia baik dengan perbuatanmu maupun ucapanmu. Allati yahsulu bihal maqsud. Yang mana dengan dakwahmu itu akan sampai tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bayanu halil mundari anhu. Dan akan menjadi jelas kepada manusia apa yang ingin kau sampaikan. Liyakuna dzalika ad'a li tarkihi. Dan supaya manusia lebih bisa untuk meninggalkan perbuatan mereka sebelumnya. Wa rabbaka fakabbir ay azzimhu bit tauhid. Azzimhu bit tauhid. Ya, ini pesannya ya. Pesan yang sesuai dengan bab ini. Wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Rabbmu lah agungkan Rabbmu itu. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Waj'al qasdaka fi indarika wajhallah. Dan jadikanlah dakwahmu itu, menyeru manusia itu mencari wajah Allah saja. Wa an yu'azzimahul ibad wa yaqumu bi'ibadatihi. Dan supaya yu'azzimahul ibad, manusia juga mengagungkan Allah. Bagaimana caranya? Kamu berdakwah kepada manusia, yang pertama apa? Supaya manusia mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Wa yaqumu bi'ibadatihi. Kemudian bagaimana caranya supaya manusia yaitu bangkit di dalam menunaikan ibadah-ibadah mereka. Kemudian di sini ada penjelasan tentang wa thiyabaka fatahhir. Penjelasan tambahan tentang wa thiyabaka fatahhir. Tadi apa tadi? Yaitu terhadap hiasilah dirimu dengan ibadah terlebih dahulu. Beliau mengatakan di sini wa thiyabaka fatahhir yahtamilu anna al-murada bi thiyabihi. Pada kalimat thiyab, baju, ada beberapa penafsiran. A'maluhu kulluha. Ada yang mengatakan baju di situ adalah seluruh amal.
Seperti tadi ibadah, seluruh amal. Baju adalah amal. Fatahhir, maka bersihkan. Amalanmu itu bersihkanlah. Bagaimana caranya? Wa bi tathhiriha takhlisuha wan nushu biha. Dengan mensucikan, memurnikan, mengikhlaskan di dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqa'uha ala akmalil wujuh. Dan tunaikan ibadahmu atau amalmu itu dengan maksimal sesuai dengan perintahnya. Berarti ada berapa di dalam mensucikan amal kita? Pertama, masalah hati, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan contoh. Wa tanqiyatuha 'anil mubtilat wal mufsidat. Dan bersihkanlah dari seluruh pembatal-pembatalnya dan yang merusak atau perusak amal. Wal munaqqisatu min syarrin wariya'in. Dan bersihkan juga dari seluruh yang bisa mengurangi pahalanya, dari keburukan riya atau kemunafikan, wa ujbin dan ujub, wa takabburin dan kesombongan. Ini semua disebutkan perusak amal, terutama amalnya itu berdakwah. Ada unsur riya, ya, ada unsur sombong. Daerah ini dulu kalau bukan karena saya, syirik semua. Kalau bukan karena saya, ini bahaya kalimat. Ya. Wa ghaflatin atau kelalaian. Ya, atau kelalaian. Wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Mimma yu'marul 'abdu bijtinabihi fi ibadatihi. Dari seluruh perkara yang seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan supaya ibadahnya tadi apa? Dua. Ikhlas, bersih, kemudian sempurna di dalam perjalanannya. Wa yadkhulu fi dzalik, dan termasuk di dalam penafsiran wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu itu bersihkanlah, tathhirits thiyab minan najasah, sesuai dengan arti bahasanya, membersihkan baju bagi seorang dai dari segala macam najis. Ini yang dimaksud dai ini siapa? Apakah orang yang berdiri podium atau seorang ustaz? Enggak, maksudnya seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun objek dakwahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun objek dakwahnya, orang yang akan didakwainya sesuai kemampuan kita masing-masing. Ada yang berdakwah pada anaknya dan istrinya. Ada yang berdakwah kepada anaknya saja, istrinya enggak. Nah, karena takut katanya. Ya, enggak boleh seperti ini. Kemudian ada yang berdakwah lebih luas kepada keluarganya. Ada yang lebih luas kepada kaum muslimin di daerahnya. Ada yang lebih luas lagi, sesuai dengan kemampuan. Baik. Jadi penafsiran kedua, wa thiyabaka fatahhir, bajumu itu bersihkanlah. Ini makna sesuai dengan zahir, arti terjemahan bahasanya. Bajumu itu, wahai para dai, wahai seluruh umat, bersihkanlah dari najasah, dari najis. Fa inna dzalika min tamamit tathhir lil a'mal khususan fis shalah. Karena dengan membersihkan pakaian kita itu merupakan perantara, wasilah untuk kesempurnaan ibadah kita, terutama salat. Terutama ibadahnya salat, karena salah satu syarat sah salat adalah bersihnya pakaian dari najis. Allati qala katsirun minal ulama, yang mana kebanyakan para ulama mengatakan inna izalatan najasati anha syartun min syurutis shalah.
membersihkan pakaian dari najis itu adalah syarat sahnya salat. Wa yahtamilu anna al-murada bi thiyabihi. Penafsiran berikutnya yang dimaksud dengan thiyab pada thiyabaka fatahhir, yang dimaksud dengan thiyab yaitu baju, as-thiyabul ma'rufah sama, yaitu baju sebagaimana yang kita ketahui. Wa annahu ma'murun bitathhiriha an jami'in najasat fi jami'il awqat khususan fi dukhuli fi shalawat, ya, yaitu untuk membersihkan kondisi baju dari najis dan segala macam kotoran pada segala waktu, bukan hanya salat, tapi terutama ketika salat, ya tentu. Tapi seorang dai atau seorang muslim hendaklah juga memperhatikan pakaiannya, ya, memperhatikan pakaian. Terutama ya diharap seorang muslim, apalagi ketika dia ingin menyampaikan wahyu Allah, ingin menasihati manusia, jangan pakai ya kaos gambar singo, berat ini. Terus kemudian dia berbicara qala Allah, qala Rasul, lisannya justru bajunya mengotori lisannya. Qala Allah, orang lihat singone mangang edan mana. Atau dengan baju yang lainnya yang menampakkan hal-hal yang kurang sopan. Atau mungkin dia pakai baju koko, pakai sarung, tapi suwek-suwek sarungnya. Bajunya awalnya kelihatan ini warna putih tapi jadi kecoklatan. Ini adalah hal-hal yang bisa merendahkan kalimat nasihat. Sebenarnya kebenaran nilainya tinggi, tapi karena bungkusnya buruk, akhirnya orang menilai buruk. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa idza kana ma'muran bitathhiri dhahir, apabila membersihkan zahir baju itu diperintah, fa inna taharatu dhahir min tamami taharah al-batin. Karena sesungguhnya bersihnya zahir itu berpengaruh pada bersihnya batin. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, talazum baina zahir wal batin. Keterkaitan antara zahir dan batin itu ada. Contohnya Rasul mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salat wa la takhtalifa qulubakum. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Janganlah berselisih dalam shaf, zahir atau batin? Zahir. Fatakhtalifa qulubakum. Maka hatimu akan berselisih. Apa hubungannya? Berselisih shaf, hatinya berselisih. Nabi ingin menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara zahir dengan batin. Wa qawluhu, kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, warrujza fahjur, dan kepada berhala tinggalkanlah. Yahtamilu annal murada birrujzi al-asnam wal awthan. Maksud dari ar-rujuz warrujza itu adalah berhala. Ya, berhala-berhala. Di sini disebutkan al-asnam wal awthan. Ya. Al-asnam wal awthan. Al-asnam, ada yang mengatakan bahwasanya al-asnam adalah berhala yang dibentuk secara khusus seperti patung, yang dibentuk secara khusus dengan rupa seseorang khusus. Sedangkan al-awthan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bisa batu, bisa pohon, sapi, kuburan, matahari, api, ini semua awthan. Ada yang mengatakan sebaliknya. Allati ubidat ma'allah fa amarahu bitarkiha. Ya, yang mana disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan Rasulnya
untuk meninggalkan sesembahan tersebut. Wal bara'ati minha, dan berlepas diri darinya. Wa mimma nusiba ilaiha, dan berlepas diri dari hal yang terkait dengannya. Ya, hal yang terkait dengannya. Contoh, ada orang nyembah kuburan. Enggak, saya enggak mau nyembah kuburan. Tapi dodol lemah wangi nih. Minyak religi. Khusus apa ini? Khusus syirik. Berarti ini manusia ilahi. Dan perintah agama ini menjauhi syiriknya dan pelakunya dan yang berkaitan dengannya. Min qaulin au amalin, baik perkataan maupun perbuatan. Wa yahtamilu anna murada birrujzi a'malu syirk. Termasuk penafsiran berikutnya dari ar-rujuz tadi adalah berhala-berhala. Ada yang mengatakan ar-rujuz adalah a'malu syarri kulliha, seluruh amal keburukan. Seluruh amal keburukan, jadi lebih luas. Fayakunu amran lahu bitarkidz dzunub. Fayakunu amran lahu bitarkidz dzunub. Maka perintah di sini untuk meninggalkan seluruh dosa, meninggalkan seluruh maksiat. Bagi para dai, hendaklah meninggalkan seluruh maksiat. Bagi seluruh kaum mukminin, meninggalkan seluruh maksiat, saghiriha wa kabiriha, baik yang kecil maupun yang besar. Zahiriha wa batiniha, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fayadkhulu fi dzalika syirku wa ma dunahu, termasuk di dalamnya perkara syirik dan yang di bawah syirik. Ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Kemudian wala tamnun tastakthir, ay la tamnun 'alan nasi bima asdaita ilaihim minan ni'amid diniyah wad dunyawiyah. Jangan halangi manusia atau jangan putus manusia. Jangan engkau putus manusia bima asdaita ilaihim minan ni'am, ya, yaitu dari hal-hal berupa kenikmatan diniyah atau dunyawiyah. Baik kenikmatan itu berupa kenikmatan secara agama atau secara dunia. Apa kenikmatan agama? Ilmu. Ya, kemudian kenikmatan dunia adalah seluruh yang dibutuhkan oleh mereka. Bagi seorang dai, jangan sampai menjadi pemutus nikmat ini. Wala tamnun tastakthir. Fatatakatsaru bitilkal minnah. Ya, kemudian justru engkau yang memanfaatkan. Engkau putus, ya, kenikmatan dunia manusia barangkali, tapi larinya ke dia. Ini banyak yang terjadi. Banyak atau sedikit seperti ini? Banyak. Ya, diputus. Bahkan ilmu juga diputus, tidak diajarkan kepada manusia. Bagaimana batasan syirik? Bagaimana batasan sunnah? Dia hanya meraup keuntungan dari manusia sebagai seorang tokoh. Yang penting mengikuti kebiasaan masyarakat. Dan ini tidak dibenarkan di dalam dakwah. Wa tara lakal fadlu alaihim bi ihsanikal minnah bal ahsin ilan nasi mahma amkana. Ya, bahkan berbuat baiklah kepada manusia. Jangan engkau putus, ajarkan mereka ilmu. Kalau ada yang kekurangan, berilah sebagai seorang dai. Tidak ada lapangan kerja, buatlah lapangan kerja semampunya. Ya. Justru apa? Bukan malah dai-nya atau duatnya enggak punya pekerjaan, dilirik. Ini mana yang peluang? Bisa disenggol ini. Dari jamaahnya. Jamaahnya sudah biar tutup saja, usahamu buat saya saja. Ibaratnya seperti itu. Ya, dan ini banyak yang seperti ini banyak. Wansa indahum ihsanak. Ya, dan tenangkanlah mereka dengan kebaikan. Wala tatlub ajrahu. Ya, jangan minta upah kepada mereka.
illa minallahi ta'ala, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'al man ahsanta ilaihi wa ghairahu ala haddin sawa, dan jadikanlah ya orang yang telah berbuat baik kepadamu ilaihi wa ghairahu ala haddin sawa, orang yang berbuat baik ya atau orang yang tidak berbuat baik kepadamu itu adalah sama derajat. Waqad qil, itu tadi selesai makna atau penafsiran yang pertama tentang wala tamnun tastakfir, jangan putus manusia kemudian engkau justru meraup keuntungan yang sangat banyak dari mereka. Ada yang mengatakan inna ma'na hadza, sesungguhnya makna yang ini adalah la tu'ti ahadan syai'ah, janganlah engkau memberikan kepada seseorang sedikit pun. Wa anta turidu ayyukafi'aka alaihi bi aktsara min, janganlah engkau berikan sesuatu kepada manusia tujuannya supaya dia membalas kepadamu hal yang lebih banyak. Artinya apa? Jangan engkau berikan kepada manusia sesuatu apapun dengan tujuan supaya dia membalas kebaikanmu atau mengembalikan yang tadi lebih banyak. Fayakunu hadza khassan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian ini adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dan kepada Rabbmu maka bersabarlah. Ya. Ai ihtasib bisabrika. Maksudnya adalah minta pahala dari Allah dengan kesabaranmu itu. Berharaplah pahala dari Allah dengan kesabaranmu. Waqsid bihi wajhallahi ta'ala. Niatkanlah ketika engkau sabar ingin meraih wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Famtathala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amri rabbih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lihat beliau mempraktekkan perintah dari Allah ini, wali rabbika fasbir. Wa badara ilaihi, bahkan Rasulullah bersegera untuk bersabar atas seluruh gangguan. Fa anzaran nas, kemudian beliau bangkit memberikan peringatan pada manusia. Wa awdaha lahum bil ayatil bayyinat, beliau menjelaskan ayat-ayat pada mereka. Jami'al matalibil ilahiyah, pada seluruh yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beliau sampaikan. Wa 'azzama Allah ta'ala, beliau pun juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'al khalqa ila ta'zimihi, dan beliau mengajak manusia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahhara a'malahu adh-dhahirah wal batinah min kulli su', Rasul juga membersihkan seluruh amalannya dia sendiri, ya, baik yang zahir maupun yang batin, beliau bersihkan dari segala macam keburukan. Ini diurut kesimpulan yang tadi, kesimpulan penjelasan yang tadi. Wa hajara kullama yub'idu 'anillahi minal asnam wa ahliha, beliau pun meninggalkan rujuz, yaitu berhala-berhala, ditinggalkan sejauh-jauhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarri wa ahlihi, dan beliau meninggalkan maksiat-maksiat dan pelakunya. Walahul minnatu 'alan nas ba'da minnatillah, dan pada diri beliau dan pada harta beliau banyak sekali manusia merasakan manfaatnya setelah tentunya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi ayyatluba minhum ala dzalika jazaa, tanpa Rasul SAW mengharap sesuatu balasan sedikit pun dari mereka. Bahkan di dalam pembebasan lahan ketika beliau ingin membangun Masjid Nabawi, ketika sesampainya di lahan tersebut, maka Rasul mengatakan apa?
siapa pemilik tanah ini? Datanglah orangnya, ya, dari Bani, lupa saya. Datanglah orang tersebut, kemudian kata Nabi, berapa harga yang harus saya bayar? Kata orang tadi, ini saya peruntukkan untukmu tanpa harus membayar. Walaupun dapat gratis, tapi awalnya Rasul ingin membayar. Wasabara, ya, wasabara, dan beliau sabar lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, akmala sabrin, dengan sesempurna kesabaran. Wali rabbika fasbir fasabara ala ta'atillah, beliau bersabar juga di atas menunaikan ketaatan kepada Allah. Wa an ma'asillah, dan bersabar untuk meninggalkan maksiat Allah. Wa ala aqdarillah, dan bersabar atas seluruh takdir Allah yang sampai kepadanya. Ya, ini disebutkan 3 poin sabar. Poin sabar ada 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Dulu ya, zamannya geria mengaji pernah saya bahas. Terus sabar di dalam meninggalkan maksiat, dan sabar di dalam aqdarillah, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah yang datang kepada dia. Nah, kemudian setengah 5. Insyaallah cukup sampai di sini. Setengah 5 lah nomor 1. Ya, ini tentang bab dakwah ya, sangat penting. Pertama, mudah-mudahan motivasi untuk kita. Yang kedua, tujuannya supaya kita mengetahui mana dai yang bisa diikuti, mana dai yang tidak bisa diikuti. Jangan katanya kita. Kalau bisa jangan katanya terus, jangan si fulan gimana? Si fulan gimana? Katanya ini berarti. Kita belajar di sini tujuannya untuk bisa membedakan sendiri. Ini bisa diambil ilmunya, ini enggak. Bukan berarti seluruh ahlus sunnah bisa diambil ilmunya. Ini ada persepsi yang salah. Di dalam menjadikan seorang menjadi guru, ya, ada sebagian ikhwan, loh Ustadz, ini kan ahlus sunnah, kenapa kok nggak boleh? Ya, saya bilang, loh, ahlus sunnah ada yang bisa menyampaikan ilmu, ada yang tidak. Tidak semuanya ahlus sunnah kemudian bisa diambil ilmunya. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, cukup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.